Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi bertemu dengan saya Ustadz Makmuri dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 SMPIT Bina Insani. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelapangan hati dalam memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Santriwan dan santriwati kelas 9 SMPIT Bina Insani, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi tersebut dalam hal untuk menentukan hukum. Menurut Miriam Budiarjo, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk membentuk undang-undang dan melaksanakannya dengan berbagai cara, termasuk secara paksa. Kemudian, bagaimana dengan kedaulatan yang berlaku di Indonesia? Kemudian pertanyaan yang kedua, Indonesia menganut teori kedaulatan apa? Nah, coba kalian buka buku mandiri kalian halaman 41. Kemudian, Indonesia yang berbentuk kedaulatan dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 1, ayat 1 dan ayat 2. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 2, dapat diketahui bahwasannya negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Selanjutnya yaitu prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip ini meliputi 3 hal. Yang pertama, prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Selanjutnya, prinsip pokok demokrasi berdasarkan hukum. Kemudian, yang terakhir yaitu prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan membahas satu persatu. Coba kalian perhatikan buku mandiri kalian halaman 42. Dalam konsep demokrasi yang memuat prinsip kedaulatan rakyat, di sisi lain, konsep negara hukum memuat prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum dan demokrasi yang beriringan atau bersamaan menurut Ten Birke memunculkan istilah negara hukum yang demokratis. Dalam negara hukum yang demokratis, itu ada beberapa prinsip. Yang pertama prinsip negara hukum, kemudian yang kedua prinsip demokrasi. Prinsip negara hukum meliputi beberapa hal. Yang pertama, asas legalitas. Kemudian yang kedua, perlindungan HAM. Yang ketiga, keterkaitan pemerintah pada hukum. Yang keempat, monopoli pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Yang kelima, pengawasan hakim yang merdeka terhadap organisasi pemerintah dalam pelaksanaan dan menegakkan aturan hukum. Selanjutnya, prinsip demokrasi meliputi beberapa hal, meliputi perwakilan politik, yaitu kekuasaan politik tertinggi yang diputuskan oleh badan perwakilan melalui pemilihan umum. Kemudian, pertanggungjawaban politik setiap organisasi pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya, pembagian kewenangan setiap organisasi pemerintah. Yang keempat, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya, kejujuran dan terbuka untuk umum. Selanjutnya yaitu rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Itu tadi prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi yang meliputi beberapa hal. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip pokok demokrasi berdasarkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan konstitusional. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gagasan demokrasi atas dasar hukum menurut Jimli Ashidiki mengandung beberapa prinsip pokok. Yang pertama, penjaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Selanjutnya, pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan. Yang ketiga, sumber rujukan bersama berupa aturan yang mengikat. Kemudian yang keempat, mekanisme penyelesaian masalah ditaati bersama, yaitu berkaitan dengan dimensi kekuasaan antara institusi negara dan warga negara. Selanjutnya yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, meliputi sebagai berikut. Prinsip yang pertama, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1. Kemudian, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Itu tercantum dalam pasal 1 ayat 2. Kemudian, Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam pasal 1 ayat 3. Prinsip selanjutnya yaitu Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR, tercantum dalam pasal 7C. Selanjutnya, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, tercantum dalam pasal 17 ayat 2. Yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar, tercantum dalam pasal 3 ayat 3. Santriwan dan santriwati kelas 9 SMP IT Bina Insani, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.